Pernah nggak kalian terbayang jika pendakian yang seharusnya menyenangkan malah dihadapi dengan kejadian-kejadian di luar batas nalar? Bertemu bahkan sampai berinteraksi dengan seseorang perempuan yang ditemui sampai pada akhirnya diketahui bahwasannya perempuan tersebut bukanlah manusia. Jadi sosok pendaki cewek ini jalan naik ke jalur tapi nggak lurus. Jadi kan sisi kiri itu hutan, ada jurangnya kan. Dia melipir belok ke situ. Ke arah jurang? Ke arah jurang lah. Oh di situ kaget kan. Astagfirullahaladzim, itu beneran orang apa bukan ya? Kalau beneran orang ya. Kejadian ini terjadi tepat pada tahun 2023. Lalu siapakah pendaki yang ditemui tersebut? Apakah ada kaitannya dengan insiden di tahun 2015 lalu? Nah, gue coba deketin lah. Dengan keadaan dahan itu masih gerak-gerak. Padahal nggak ada angin. Dia pokoknya kayak ada yang gerak aja. Dan gue mikirnya dengan pedenya, monyet gitu kan. Pas gue samperin, itu ternyata bukan monyet. Apa itu? Jadi gue dikasih penampakan. Nah gue kan ngeliat ke atas kan gitu. Jadi gue dikasih lihat ada dua kaki lagi ngayun gini. Keriput kakinya. Selamat malam, Kak Fitri. Malam, Bang Mani. Apa kabar nih, Fitri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat nih. Udah lama banget nggak ketemu nih ya. Iya. Ada 3 tahun ya? Enggak 3 tahun juga sih. 3 tahun, 2 tahunan kali ya? Iya, 2 tahun. Masih di studio lama ya? Iya. Sekarang sehat nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sih. Kesibukannya lagi apa nih sekarang? Kerja sama ngurus bayi aja dah. Oh, oke. Udah punya baby ya berarti ya? Baru berapa bulan? 2 bulan kurang. 2 bulan kurang. Iya. Berarti tetap masih jalanin nulis nggak sih? Masih. Cuman ya pelan-pelan dulu. Kan kemarin habis lahiran banget tuh. Oke, jadi agak paling ketunda mulai gitu ya? nulis ya bulan depan lah. Bulan-bulan depan mungkin ya. Nah ini Kak, pada malam kali kan mau menceritakan pengalaman pendakian di Gunung Pangrango ya. Dan Iya, tadi Pangrango. udah dijelasin juga sempat bertemu arwah pendaki yang sudah lama meninggal. Benar. Nah itu di mana tuh Kak ketemunya Kak? Di jalur pas mau summit. Di jalur pas mau summit? Iya, awal ketemu tuh malam sama Oke. sosok ini. Dan dibikin ketemu sama dia 2 kali dengan penampakan jelas ya. Malam sama sore pas mau turun. Penampakan perwujudan manusia? Layaknya pendaki? Ya, kayak pendaki. Nah, kenapa lu bisa berkesimpulan bahwa saja ini bukan pendaki manusia biasa atau bisa kita katakan pendaki gaib? Awal gue malah nggak mikir kalau itu pendaki gaib. Jadi yang pas ketemu kedua itu temen gue yang dia bisa dibilang bisa bedain antara manusia sama makhluk halus. Dia bilang ke gue, jangan liatin orang itu, dia bukan manusia gitu. Oke. Cluenya awalnya dari situ. Dan Iya. sampai akhirnya gue yang gak percaya ngebuktiin sendiri, ngobrol sama dia, tahu-tahu dia melipir ke jurang tapi udah ngilang gitu aja. Wah. Karena nggak mungkin kalau beneran orang, ngapain dia ke jurang dan nggak ada jejaknya gitu. Kayak hilang aja gitu, senyap gitu. Oke, Kak Fitri, ditahan aja dulu kali ya. Kayaknya gokil banget sih cerita pendakian di Gunung Pangrango pada tahun 2023. Iya. Oke, namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu nih. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Jangan lupa juga nih di-follow Instagram besok pagi. Karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang mempunyai kisah horor, bisa juga langsung DM aja ke Instagram besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Omongannya jika tidak siap. Jadi gue waktu itu mendaki bulan September 2023. Ida, gue sama Fani bertiga. Nah, waktu itu tuh sebenarnya lancar-lancar aja sebenarnya dari pendakian Pintu Rimba sampai ke Rawadenok 3 itu lancar sebenarnya. Nah, cuman pas perjalanan dari Pintu Rimba sampai mau ke pos Pancanyangan itu, gue sempet ada
kram perut. Kram perut. Sedangkan sebelumnya gue sehat-sehat aja. Nah di sini gue salah karena mengabaikan tanda menurut gue ya kan. Karena gue pikir saat itu pendakian cukup rame. Kan sebelum-sebelumnya emang gue bisa dibilang sering lah ngalamin hal-hal kayak gitu kan. Nah dan pribadi gue ini kalau misalkan gue yang tadinya sehat tiba-tiba ngerasa kram perut atau pusing, itu tuh tanda bang kalau gue tuh bakal ada sesuatu yang gak ngenakin. Jadi mending gak usah naik gitu. Gue udah hafal sama diri gue nih, tapi saat itu karena gue ngeliatnya rame, udah gitu kan ada Fanny. Jadi Fanny ini bisa dibilang ngerti lah kalau soal nyingkirin makhluk halus gitu. Dia kan, mempunyai aneh-aneh. kekuatan spiritual gitu. Ya mungkin ada keistimewaan tersendiri gitu ya kan. Nah di situ gue mengabaikan tanda ini. Gue mikir lanjut aja toh jalurnya enak dan rame juga, kayak nggak mungkin ada yang aneh-aneh. Gue dalam hati kayak gitu. Nah pas di pos Pancanyangan itu kan sempat istirahat juga kan lama karena gue kram perut, dan akhirnya gue mutusin buat yaudah yuk lanjut yuk. Gue nggak cerita ke Ida sama Fanny soal tanda sakit perut gue ini ya. Nah pas dari pos Pancanyangan ke pos-pos selanjutnya yang tadi kayak gue bilang itu lancar-lancar aja dan jalurnya masih enak. Jadi sakit perut yang gue rasain masih bisa gue tahan. Ditambah gue tuh nggak bawa carrier kan karena dibawain sama Fanny. Jadi enak. Kalau Ida bawa carrier sendiri. Oh ya sebelumnya gue belum kenalin ya. Ida ini jadi teman satu komunitas. Komunitas backpacker. Nah, gue tuh baru kenal sama dia tuh belum sebulan sebelum pendakian inilah ya. Dan itu kali pertama gue mendaki sama Ida. Ida ini perempuan? Perempuan. Kalau Fanny cowok. Oh, Fanny cowok? Cowok. Ya. Ya. Nah, abis itu kita lanjut buat trekking lagi. Nah, sialnya itu kenapa pas mulai perjalanan dari Batu Kukus ke air panas, gue mulai nyeloteh. Maksudnya nyeloteh itu gini, kan gue tuh udah tahu kan, kalau misalkan kita lagi di gunung itu gak usah cerita yang aneh-aneh, prinsip gue kan. Tapi nggak tahu kenapa gue tiba-tiba ngerasa ada yang beda auranya walaupun rame. Tiba-tiba gue cerita gini ke mereka. Di salah satu tweet gue pernah baca kalau kandang batu tuh sampai kandang badak katanya terkenal angker ya. Nah, sedangkan kita bertiga ini kan baru pertama kali ke Pangrango, ya kan. Nah, terus gue cerita lagi. Soalnya gue pernah baca ada salah satu pendaki katanya kerasukan sama sosok nenek-nenek. Dia lagi haid kan. Nah, dia kerasukan karena naik gunung gak izin sama orang tuanya. Nah, terus pas gue baru cerita sampai situ, gue diceletukin sama Fanny. Kata dia gini, jangan ngomong kayak gitu. Kenapa emang? Udah nikmatin aja perjalanannya gitu kan. Nah gue cerita lagi, ya pasti cerita di tweet sih sosok itu ngakunya penghuni asli gunung ini, nenek itu. Masa iya sih? Nah gue kan ngomong kayak gitu kan, lagi-lagi Fanny ngebilangin, dibilang jangan ngomong kayak gitu kan. Nanti yang ada penunggu aslinya bisa tersinggung. Loh tersinggung kenapa? Kan gak ngehina. Sempat adu debat kan, cuman gara-gara itu. Karena gue nggak mau terlalu ambil pusing, jadi ya udahlah, gak usah ribut lagi gitu kan. Nah semenjak gue habis cerita kayak gitu tuh, mulailah gue ngerasa diteror gitu loh bang, sama sosok nenek ini yang gue gosipin. Beneran nyata itu? Di gue, gue ngerasa itu nyata. Jadi kan tadi gue mau lanjut dari Batu Kukus ke pos air panas kan. Nah pas di pos air panas ini kan karena sepatu gue licin kan, gue belum ganti, jadi gue tuh harus ekstra hati-hati banget pas lewat situ. Posisinya itu Fanny di depan, Ida di tengah, gue di belakang. Nah, kan ada pendaki sebelumnya tuh yang ngeduluin kita. Kalau ngeliat mereka sih, wah ngelewatinnya enak banget nih, langsung pada lari-lari gini kan. Kalau gue nggak bisa kayak gitu, mungkin karena mereka udah biasa kali ya. Jadi gue pas lewat situ pelan banget sambil pegangan. Jadi gue ngeliat ke bawah, ngeliat pijakan, gue takut salah nginjek kan. Jadi gue bener-bener hati-hati banget ngeliat ke bawah dan nggak fokus sama yang di depan. Nah, pas lagi di pertengahan pos air ini, ada yang megang lengan gua. Gini. Ada yang megang? Ada yang megang. Nah, awas pelan, hati-hati. Dan itu suara Fanny. Itu suara Fanny. Terus gua refleks dong, nengok. Pas gua nengok, pelan gini. Fanny. Terus, iya Van, kata gue gitu. Udahlah, gue lanjut lagi kan. Nah, pas udah ngelewatin itu kan gue hati-hati banget, jadi agak lama kan. Nah, pas gue udah ngelewatin pos air itu,
gue gini, gue lihat Fanny sama Ida tuh udah sandaran di pohon. Terus mereka bilang lama amat lewatnya cuma tinggal itu doang. Lah, gue kaget dong. Terus di belakang gue tadi siapa gitu kan. Terus gue coba gini lagi dan di belakang tuh nggak ada siapa-siapa. Nah, mereka nanya dong, kenapa kok kayak kaget gitu. Gue nggak langsung jawab, gue cuma kayak diem. Sedangkan kalau misalkan gue langsung cerita, gak ngenakin lagi nanti. Karena cerita gue tuh kayak memancing gitu kan. Jadi gue pilih tahan dan gue jawab nggak apa-apa gitu kan ya. Sedangkan gue ngerasa itu jelas banget itu sosok Fanny gitu. Tapi gue tuh dikasih lupa. Itu nyata dan jelas ya? Jelas. Sempet dan pas lagi ngelewat ini juga. Jelas. Dan itu beneran Fanny. Dan gue tuh dikasih lupa kalau Fanny tuh udah duluan. Lah kenapa gue ingetnya dia di belakang gitu ya? Udah jelas-jelas dia di depan kan. Nah, karena gue agak shock kan, mereka kan pada istirahat di deket pohon kan pada sandaran. Gue lebih memilih buat melipir ke sungainya yang di atas itu yang pas ngelewatin kan. Nah, gue diem dulu di situ. Niatnya gue mau cuci tangan lah gitu, mau basuh kan. Itu kan bisa dipakai buat basuh kan airnya kan. Narik napas pelan-pelan karena gue tadi emang bener-bener shock ngelihat istilah kata ada 2 orang gitu loh, yang ternyata di belakang tuh nggak ada siapa-siapa. Nah, pas gue lagi narik napas, gue ngelihat ke sungai itu, niatnya gue tuh mengambil air buat basuh-basuh kan. Nah, jongkok kan gue pas mau ngambil air buat basuh, itu gue ngelihat ada siluet muka nenek-nenek. Jadi istilah kata dia tuh kayak ada di sebelah gue gitu loh. Itu bayangannya kelihatan dari air itu. Itu emang gak lama, mungkin pas gue gini ada kan keriput parah, alisnya tebel. Pas gue gini, langsung gue gini kan. Nah pas gue gitu gini langsung hilang lagi. Nah terus gue jadi kepikiran dong, apa karena tadi gue ada ngomongin dia gitu kan ya. Dan gue ngerasa oh berarti benar yang dibilang Fanny, jangan mancing. Apalagi orang-orang kayak kita mungkin lebih sensitif terhadap hal kayak gitu. Jadi lebih dideketin kan gitu kan. Nah setelah itu gue dalam hati langsung minta maaf. Maaf jika tersinggung, tadi cuman sekedar ngomong aja, nggak ada maksud apa-apa. Dalam hati ngomong kayak gitu. Nah gue tuh di situ berharap gak bakal ada gangguan lagi gitu kan. Nah pas gue nengok ke arah Ida sama Fanny sih, mereka lagi ngobrol biasa, nyantai. Mereka kayaknya nggak ngeh sama keanehan gue yang lagi kaget itu, karena gue berusaha buat nyembunyiin biar nggak ketahuan sama mereka. Nah ya udahlah, istirahatnya nggak lama banget di situ. Kita langsung mutusin buat lanjut ke pos kandang batu. Nah, tadinya kan niatnya mau ngecamp di sana. Cuman Fanny bilang ngecampnya ini aja di pos kandang badak. Jadi biar cepet langsung mau summit gitu kan. Bahkan dari pos kandang batu ke kandang badak tuh lumayan kan. Lumayan menanjak dulu. Nah, di sini kan gue sebelumnya emang ada kram perut kan. Nah, dan salahnya gue tuh nggak bawa obat karena emang sebelumnya gue tuh nggak pernah yang kayak gitu-gitu. Bukan yang sakit beneran gitu sebenarnya. Nah, pas di kandang batu ini gue mutusin buat istirahat. Gue bilang ke mereka, istirahat yuk, kenapa nanggung kan deket, kata Ida gitu kan. Nggak apa-apa, capek aja ini perut. Nah terus Fanny ada nanya, kalau emang gak kuat masih dilanjut gitu kan. Nggak apa-apa lah, nanggung, kata gue gitu kan. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh gue kayak pengen buang air kecil gitu. Perkiraan gue nyampe di pos kandang batu itu ya di atas jam 2 lah. Jam 2 siang? Udah mau sore. Soalnya kan cuacanya emang agak mendung juga, jadi nggak yang begitu terang. Nah, dan di situ gue lihat situasinya banyak yang ngecamp, lumayan rame. Nah, dan balik lagi karena tadi gue pengen buang air kecil, jadi gue bilang ke mereka mau melipir dulu ke sisi jalur, mau nyari tempat buat buang air kecil. Nah, dapatlah gue lah tempatnya agak jauh karena bener-bener nggak mau kelihatan kan. Sendirian gak dianterin karena masih ya udahlah siang ini gitu kan. Nah pas udah selesai, jadi di tempat gua buang air kecil itu kan ada banyak pohon kan. Nah di belakang gue ini ada pohon yang mungkin jaraknya itu cuma kayak 4 langkah lah gitu ya dari gua. Nah ada pohon gede. Di saat gue udah selesai,
itu kayak ada sesuatu jatuh gitu dari pohon itu, gedebuk gitu kan. Tapi bukan kayak suara orang jatuh, bukan, kayak mungkin kayak buah jatuh gitu kan. Nah, gue kaget dong, gue refleks nengok dong. Nah, terus gue lihat dahannya itu goyang kenceng banget, sedangkan gak ada angin. Nah, tapi gue masih positive thinking bang di situ tuh. Gue mikir, wah monyet nih, ya kan, bisa jadi kan emang namanya di gunung banyak monyet kan. Terus mungkin yang tadi turun itu monyet loncat langsung pergi. Nah, tapi karena gue penasaran beneran gak sih gitu loh, toh juga siang kan, jadi gue nggak bakal mikir yang gimana lah gitu. Nah, gue coba deketin lah dengan keadaan dahan itu masih gerak-gerak, padahal nggak ada angin, dia pokoknya kayak ada yang gerak aja. Dan gue mikirnya dengan pedenya, ah monyet gitu kan. Nah, pas gue samperin itu ternyata bukan monyet. Apa itu? Jadi gue dikasih penampakan. Nah, gue kan ngelihat ke atas kan gitu. Jadi gue dikasih lihat ada 2 kaki lagi ngayun gini, keriput kakinya. 2 kaki? Pucet, iya keriput kayak kaki nenek-nenek gitu. Jadi yang kelihatan kakinya doang, sedangkan badannya gue nggak ada kasih lihat lah karena banyak daun-daunnya kan. Di situ gue langsung shock, mana jauh kan dari anak-anak. Gue dari situ sempet lari tuh, tapi gue tetap pelan karena gue takut ada jurang yang nggak kelihatan atau apa kan. Sambil coba istighfar. Ya mungkin doa yang gue bisa lakuin saat itu hanya itu doang kan, istighfar, baca ayat kursi, astagfirullah. Tapi tetap gue sembunyiin dari Ida sama Fanny. Terus mereka nanya, udah lama amat kencingnya gitu. Ida nanya kan, udah tadi itu biasa ada trouble dikit, gue bilang gitu kan. Ya udah yuk lanjut. Sebenarnya di situ tuh muka gue udah agak pucat dan Fanny nyadar, dia bilang ngelihat apa emang gitu kan. Nah, masih inget sama pesen dia, katanya nggak usah diceritain kan. Ya udah, gue milih buat keep aja, nggak ada apa-apa gitu kan. Jadi yuk kita lanjut. Nah, pas mau lanjut dari kandang batu ke pos kandang badak itu kan lumayan kan treknya, nggak kayak yang sebelumnya landai gitu. Nah, di sini gue mulai kecapean lagi kan. Jadilah kita ngetreknya lama karena gue nggak bisa cepet. Di situ gue ada bilang ke Fanny, kayaknya emang bener deh pas dari pos Pancanyangan pas dikasih sakit perut tuh emang gak usah lanjut gitu ya. Kenapa emang? Ya udahlah gue cerita. Ya itu pertanda kalau suka ada yang aneh-aneh. Tapi ya udah gak usah diceritain di sini gitu kan. Ya udahlah kalau udah terlanjur di sini baca doa aja. Fanny bilang kayak gitu kan. Nah di sini tuh Ida tuh masih yang biasa aja. Karena setelah ini kejadiannya tuh ada di Ida juga, temen gue ini. Dia tiba-tiba sikapnya berubah sampai bikin gue nangis loh bang. Saking dia ngeselinnya. Nah, ya udahlah kita sampai di pos kandang badak itu intinya sebelum jam 5. Masih siang dan rame. Nah, saking rame ya kita nggak kebagian lahan. Ya kan? Nah, karena nggak kebagian lahan, kita carilah sebisanya. Ujung-ujungnya kita dapet yang paling ujung, yang udah deket hutan, yang jadinya kalau misalnya kita mau naik ke jalur trekking tuh bisa dari jalur di sebelah tenda kita. Ya? Bener-bener yang udah deket hutannya itu. Dan agak miring kan, kata gue, ya udahlah daripada nggak dapet, ya udah di situ Fanny bikin 2 tenda buat dia sama buat gue sama Ida gitu kan. Nah, ya udah kayak biasa kita masak-masak, ngambil air dan situasi rame. Gue pun gak ke-trigger sama hal horor lagi saat itu. Di sini Ida juga masih biasa aja, masih yang ramah lah, baik. Ya kayak Ida yang gue kenal gitu di sosmed. Nah, setelah itu, setelah kita masak makan, udahlah, abis maghrib itu kita mutusin buat tidur. Nah, pas tidur itu gue ada sempat kebangun sekitar jam 8-an mungkin ya. Gue lupa buat ngisi botol air gue sendiri. Jadi ini gue ada 1 botol yang gue tuh nggak mau dicampur minumannya sama orang. Buat pribadi gitu ya. Jadi gue lebih milih, gue isi aja deh ke mata air kan, ada tuh mata airnya di bawah. Dan lagi gue ngeliat di luar itu masih ada 1 tenda yang rame. Jadi depan tuh kayak masih ada yang ngobrol lah gini. Jadi gue nggak ngerasa takut. Kecuali kalau udah hening banget gue nggak berani sih buat keluar. Ya udahlah karena gue ngerasanya rame, gue mutusin buat berani keluar. Sedangkan yang lain kan udah pada tidur tuh. Gue nggak minta temenin juga kan, gak terlalu jauh juga mata airnya. Gue jalan ngambil mata air itu, gue isi ke botol gue, udah tuh pakai headlamp. Nah pas sudah selesai, gue nanjak lagi
naik ke, maksudnya mau masuk ke tenda gue kan. Nah, pas gue mau masuk ke tenda, itu dari belakang ada yang lewat, pendaki. Nah, gue nengok dong. Pas nengok, mbak pendaki pakai trekking pole biasa, dandanannya pakai headlamp. Cuman headlampnya itu sinarnya kayak agak kuning gitu. Nah, dia mau masuk ke jalur summit yang ada di sebelah tenda gue. Itu kan posisinya udah malam kan. Nah, pas dia masuk, gue tanya dong karena gue heran, Mbak mau kemana? Terus dia diem tuh, nengok kan sebentar gini ke gue, mau ke puncak dia bilang gitu kan. Nah, terus gue tanya lagi, Mbak sendirian? Emang ada temen-temennya? Iya sendirian, dia bilang gitu kan. Emang boleh nanjak malam-malam? Ya, gue aneh lah, kok bisa sendiri tapi nanjak malam-malam gitu kan. Oh, tapi gue positive thinking lagi karena emang suka ada beberapa pendaki yang solo hiking trekking malam kan. Nah, ya udahlah kata gue, berani amat Mbak gitu. Dia nggak jawab apa-apa lagi, dia cuman gini, habis itu ngeliat lagi ke depan sambil ngomong, saya duluan Mbak gitu. Udah, gue liatin, itu kan dia kan pakai headlamp kan, jadi agak kelihatan. Gue perhatiin dia benar masuk ke jalur itu sampai benar-benar udah nggak kelihatan. Gue perhatiin, dan di situ gue tuh nggak mikir yang aneh-aneh. Ya emang karena jelas penampakannya tuh orang. Gue kan emang suka ngalamin hal mistis, tapi untuk yang gue lihat ini gue nggak ada kepikiran dia tuh bukan orang gitu. Jadi gue nggak ceritain gimana-mana ke anak-anak. Bukan hal yang aneh menurut gue kan. Ya udahlah, sampai akhirnya pagi udah ada. Ternyata pas kita bangun keadaan hujan. Kan niatnya kita mau summit itu jam 6 lah ya, biar cepet karena katanya pendakian Pangrango ini, pendakian sesungguhnya itu dari Kandang Badak ke puncaknya itu yang bikin capek banget. Makanya gue kan dari selama pendakian di bawah itu ngerasa nyantai banget kan, kecuali semenjak yang gue mulai diganggu sama sosok nenek-nenek itu. Nah, karena hujan, jadinya kita mulai summit itu di jam 9. Karena kelar-kelar jam segitu hujannya, otomatis nanti kan jalur bakal licin banget kan. Nah, di situ gue ditanya lagi sama Fani, mau summit apa enggak? Kalau nggak mau summit, udah di dalam aja. Tapi gue ngotot buat ikut summit, karena kan ya kita belum pernah ke situ, sayang lah udah sejauh ini gitu kan. Dan gue nggak bakal mikir ada yang aneh-aneh lagi. Tapi ternyata malah pas perjalanan summit ini, yang bener-bener bikin gue emosional gitu loh Bang. Jadi pas kita naik itu, ada sekitar udah perjalanan 2 jam lah ya. Itu kan perjalanannya lama kan. Masih ada trek yang bukan webbing sih. Kayak kita tuh harus manjat-manjat gitu. Itu tuh bener-bener bikin gue capek dan ditambah kram perut gue tuh makin jadi. Nah tadinya tuh gue mau ngusul gini. Gue turun duluan ya. Jadi Fani sama Ida nggak apa-apa kalau mau lanjut. Tapi di situ Ida sempat gini bilang, nggak apa-apa nggak usah dilanjut, kita turun aja kalau lu nggak kuat gitu, daripada dipaksain. Ya udah tuh, tadinya emang mau berencana mau turun, ditambah lagi gerimis. Cuman karena mungkin gue tipe orang yang nggak enakan, sedangkan sebelumnya Ida tuh mau ikut sama gue sama Fani tuh karena dia pengen diarahin ke puncak. Kan sayang nih udah bawa temen gak nyampe puncak kan. Dan gue ngerasa kayaknya nggak sakit-sakit banget nih. Yaudah nggak apa-apa lanjut yuk gitu. Gue ngotot tetap lanjut, kasihan sama Ida. Serius nggak apa-apa kata Ida gitu. Iya nggak apa-apa. Ya udahlah lanjutlah ya kan. Sampai akhirnya makan waktu 3 jam lah dari kita diskusi di situ kan. Nah pas ada kan di depan ini kan ada jalur yang 90 derajat lah bisa dibilang gitu kan. Nah beberapa langkah sebelum kita nyampe situ, Ida kan di posisinya di depan. Ida di depan, gue di tengah, Fani di belakang. Nah tiba-tiba gue ngeliat Ida, Fani juga ngeliat. Ida kan lagi biasa trekking. Tiba-tiba dia kayak gitu. Kayak mau jatuh badannya. Nah, pas Ida gini, gue sama Fani ngerasa ada sekelebatan hawa angin gitu. Angin di sebelah kanan kita. Lewat kayak lari. Dan itu ada bunyi kerincing-kerincingnya. Bunyi kerincing ini loh Bang, yang misalkan kita naik ke Gunung Gede suka ada tuh pendaki yang ada bunyi-bunyiannya. Kayak gitu. Dan itu tuh anginnya kerasa dingin banget. Nah, karena itu ada suara kita ngerasa walaupun gak ada wujudnya. Gue sama Fani refleks nengok ngikutin arah suara itu. Nah pas gue
perhatiin arah suara itu tuh turun ke jalur sampai lama-lama hilang. Di situ kita bertiga langsung diem, nggak berani ngomong apa-apa karena wah ada yang nggak beres nih gitu kan. Nah, ya udahlah, tapi akhirnya di situ Ida coba buat cairin suasana lagi. Dia langsung ngomong gini, kalian nggak lihat tadi itu apaan gitu. Ya udah, gue sama Fanny bilang nggak ada, tapi ya gitu, kita ngerasa ada angin sama suara. Lu juga denger kan, nggak? Dia cuma gitu dong. Nah gitu kan. Nah habis itu dia langsung diem, bengong sebentar, terus ngomong lagi, ya udah yuk kita lanjut aja nyampe puncak gitu kan. Ya udah dilanjut lagi. Nah itu nggak ada sampai 40 menit. Kram perut gue makin kerasa. Yang tadi nggak kerasa, sekali kerasa malah parah kan. Yeah. Nah di sini Ida mulai beda. Jadi kan Ida duluan tuh. Nah yang bikin gue heran adalah setelah dia ngalamin yang tadi, yang kata dia kayak ada yang nabrak gitu kan. Di situ Ida malah naiknya kenceng. Jadi kita hampir ketinggalan jauh sama alurnya Ida. Lebih cepat berarti. Iya, padahal kan tadinya kan dia pelan ya loh. Kok Ida bisa secepat itu naiknya? Kita ketinggalan jauh gitu kan. Gue mah mikirnya karena gue sakit, jadi nggak bisa cepet kan. Fanny kan backup gue kan. Nah, pas di situ gue selonjoran kan di jalur, udah nggak kuat gitu kan. Nah, terus tiba-tiba Ida dari atas ngedenger kali ya. Nah, dia bilang gini, naiklah, kan lu yang ngajak gue kesini, pokoknya lu harus nemenin gue sampai atas gitu kan. Dia turun. Di situ gue ngeliat dia turun, larinya cepet banget sumpah. Kayak itu kan jalur susah bang, tapi kayak gampang dia lewatin. Di situ gue ngeliat Ida tuh serem karena kok Ida kayak gitu loh. Nah pas udah mulai deket, gue lihat dari matanya tuh emang agak beda, emang kayak bukan setengah Ida. Gue mikir, wah jangan-jangan nih anak ketempelan apa nih yang pas tadi dia ngerasa ada yang nabrak kan. Di situ Ida langsung kasar loh. Kan gue kan ini kan gak kuat kan, sakit perut gitu ya. Terus kalau Fanny nawarin buat udah turun biar Ida mantar gabung aja sama pendaki lain gitu kan. Tapi Ida nggak mau. Jadi gue ditarik sama Ida gini, ayo ke puncak gitu lah, temenin gue ya. Kan sakit ya, ditarik sama dia. Loh Ida kok gitu ya. Sumpah pas dia narik itu tenaganya kuat banget bang. Orang pas dia ngeliat turun lari aja, kayak bukan Ida kok bisa jadi secepat itu. Nah pas dia narik, gue kan nangis ya, mungkin karena gue agak cengeng juga, namanya sakit kan dipaksa, gak kuat, ini udah sakit banget. Wah gue dalam hati pasti ada yang lebih gak enak nih gitu kan. Nah pas dia narik gue nangis kan. Pas gue nangis, mulut gue dicocol sama dia. Jadi diginiin loh, kan gue nangis sama dia, udah lu jangan nangis. Jadi jari dia tuh dimasukin ke mulut gue gitu. Udah lu jangan nangis gini, sampai gitu, sampai kayak ketoyor gitu. Nah sama mungkin Fanny refleks kali ya, dia langsung tangannya di apa-apa lu dah gitu, jangan maksa-maksa lah gitu, kalau jadi kasar gitu sih. Nah gak lama dari situ ada pendaki lain datang, maksudnya gitu kan, di belakang kita. Nah mungkin dari atas dia sempat ngeliat kita ribut-ribut kan, cowok 2 orang. Nah pas sudah deket ke kita, dia ini ngelerai Ida, kan dia narik-narik kan, mbak kalau teman yang gak kuat jangan dipaksa lah gitu kan. Terus tuh pas habis digituin sama mas-mas itu, Ida langsung lepas tuh. Terus dia langsung ini lari lagi ke atas, ninggalin gue sama Fanny. Nah di situ gue sempet pengen turun, tapi balik lagi gue mikir kalau tapi itu kayak bukan Ida. Gue bilang gitu ke Fanny, kamu bisa bedain juga kan? Gue bilang gitu kan. Dia kayak setengah kerasukan loh. Kalau misalkan kita tinggalin, maksudnya itu kan tanggung jawab kita juga. Ida bareng sama kita, udahlah ikutin aja sampai puncak. Nah terus Fanny nanya, emang masih kuat perutnya? Kuat, paksain aja. Di situ situasinya gerimis dan bikin pendakian kita tuh makin susah karena jalurnya licin, ya kan. Nah, ya udahlah. Akhirnya di situ gue sama Fanny mutusin buat nyusul Ida ke puncak. Nah, sepanjang perjalanan ke puncak itu emang gak ada hal aneh lagi yang terjadi. Cuman keanehan itu ada di dirinya Ida. Pas yang gue dikasihkan, yang pertama itu gue nangis karena gue saking kekuatnya kan. Jadi yang pas dikasarin sama Ida yang pertama, gue kaget doang di situ. Nah pas nyampe di puncak, foto-foto biasa kayak gitu. Sambil sakit perut itu loh bang gue.
nanjak, gue inisiatif buat nanya ke Ida walaupun masih di gunung ya. Ida, ini lu kan? Gue udah tanya gitu. Dia cuma ketawa, tapi ketawanya itu serem gitu loh bang. Kayak bukan dia. Bahkan kalau misalkan di situ ada orang lain yang jaraknya jauh dari Ida, itu bisa denger suaranya Ida saking suara ketawa itu gede gitu. Nah, sedangkan anehnya itu di puncak cuma ada kita bertiga. Mungkin ada pendaki lain tapi kok belum ketemu gitu loh. Nah, dibilang mau ninggalin juga kasihan, dibilang takut juga iya. Jadi mau nggak mau gue tuh kayak membersamai Ida selama pendakian. Ibarat kata gue naik sama makhluk halus juga, karena setengahnya makhluk halus itu mungkin nempel di Ida gitu kan. Menurut pandangan gue sama Fanny saat itu. Nah pasti abis tanya gitu kan dia cuma ketawa doang kan. Ketawa-ketawa nggak jelas. Udah yuk turun, dia bilang kayak gitu kan. Ya udahlah turun kan. Di situ dia nggak ada kasar lagi tuh sama gue. Terus gue ada tanya lagi ke Fanny kan. Coba deh kamu bisa terawangin nggak sebenarnya apa sih yang ngerasuk ke Ida tuh? Tapi Fanny nggak mau cerita di situ. Udah kita turun aja, insya Allah nggak kenapa-napa. Aku bantuin doa dari dalam, dia bilang gitu kan. Ya udah, jadi kita turun dengan keadaan Ida diem aja nggak banyak ngomong. Nah di pertengahan jalur pas mau turun dari puncak kita sempat istirahat kan. Nah pas istirahat, gua ngeliat sosok cewek pendaki yang malam sebelumnya gue lihat, yang gue ceritain di awal. Yang kata gue habis ngambil air, gue ngeliat tuh cewek mau summit malam-malam. Nah, situ kan gue istirahat kan, gue ngeliat tuh cewek dari bawah mau naik ke atas. Ya kan, gue heran ya loh. Gue dalam hati ngomongnya, perasaan itu yang semalam gue lihat, kok mau naik lagi gitu kan. Nah, di situ Fanny ada nengok ke arah cewek itu dengan pakaian yang lengkap seperti yang gue lihat pas semalam, persis sama gitu. Pas Fanny ngeliat, dia langsung gini, astagfirullahaladzim. Dia langsung nunduk kayak gitu. Gue kaget dong. Kalau Ida mah lagi gini aja, dia mah diem biasa gitu kan. Pas Fanny langsung astagfirullahaladzim. Ih kenapa? Gue tanya gitu kan. Fanny langsung jawab katanya, udah nunduk jangan dilihatin, bukan orang itu. Sambil perem kayak gini, dia sambil baca-baca doa gitu kan. Terus gue tuh nggak percaya sama yang Fanny bilang, karena gue ngelihat cewek itu semalam, gue nggak mikir itu tuh bukan orang. Jadi pas Fanny bilang gitu, gue malah gini, apaan sih orang itu, mbak-mbak biasa gitu kan. Nah sedangkan Fanny masih fokus doa sampai kayak perem loh, dia bener-bener nggak mau ngeliat gitu loh. Dan tibalah saatnya si sosok ini ngelewatin kita. Wah di situ ya, gue perhatiin bulu tangan yang ada di tangannya Fanny itu langsung pada diri. Terus gue kok segitunya gitu ya. Ya udahlah, karena gue belum dikasih sadar mungkin ya. Gue tanya kayak biasa, dan itu juga posisinya istilah kata masih sore lah gitu ya. Walaupun emang cuma ada kita doang di situ. Gue tanya lah si mbak itu, loh mbak, kok naik lagi? Bukan harusnya udah turun ya? Gitu. Dia diem tuh, sempat ngeliat ke gue, mukanya jelas, nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Terus pas gue tanya lagi, apa mbak ngecamp di atas? Dia nggak jawab kan. Harusnya udah turun sih mbak, kalau semalam udah naik mah. Dengan polosnya gue nanya kayak gitu. Nah tapi dia nggak langsung jawab. Nah setelah itu dia jalan di depan gue beberapa langkah ngelewatin gue. Dia berhenti sambil nengok ke arah gue gini. Kayak pas semalam dia ngobrol sama gue, cara saya ngomongnya tuh gitu. Dia selalu ngelewatin gue dulu, baru nengok ngomong. Dia bilang gini, ngapain saya pulang? Rumah saya kan di sini. Gitu. Wah di situ. Astagfirullahaladzim. Gue langsung merinding sekujur badan. Dan gue perhatiin Fanny lagi. Wah Fanny lebih-lebih. Gue agak nyesel. Gue nggak percaya yang Fanny bilang kok dia tuh bukan orang bentukannya sejelas itu seperti manusia lah ya? Gitu bang. Iya. Wah di situ gue langsung ikut duduk, nunduk sambil ikut baca doa sebisa yang gue bisa gitu kan. Ayat kursi semua gue bawa. Baca doa astagfirullahaladzim gitu kan. Nah terus gue intip lah dikit kan, sosok ini kemana nih? Gue takutnya dia masih ada di deket gue gitu loh bang. Gue ngintip kan gini, pas gue ngintip gini, gue ngeliat, jadi sosok pendaki cewek ini jalan naik ke jalur, tapi nggak lurus. Jadi kan sisi kiri itu hutan, ada jurangnya kan. Dia melipir, belok ke situ. Ke arah jurang? Ke arah jurang lah. Gue di situ kaget kan, astagfirullahaladzim, itu beneran orang apa bukan ya? Kalau beneran orang ya
bahaya kalau misalkan sampai jatuh. Gue jadi kayak agak ragu, ada orang atau bukan gitu kan. Tapi kok ngomongnya gitu. Nah, gue udah kayak takut ada suara gedebuk aja gitu kan, namanya takut dia jatuh ke jurang. Tapi pas gue lihat lagi dia masuk ke arah sisi hutan itu, udah ngilang, nggak ada apa-apa, nggak ada suara apa-apa, senyap aja gitu. Wah, di situ langsung rasa sakit yang gue rasain itu, wah udah nggak ada apa-apanya dibandingkan rasa takut gue kan. Jadi kayak seolah-olah gue tiba-tiba seger aja gitu, semangat buat turun gitu. Ya turun. Dan kalau soal Ida, ya udahlah, gue cuekin dulu toh. Dia cuman kayak diem-diem aja gitu, nggak yang mulai kasarin atau apa, ya kan. Cuman pas lagi sosok itu lewat, dia nggak ikut nunduk. Dia masih aja kayak gini gitu kan, bengong gitu. Malah sempat ada ketawa dikit kan. Gue mikirnya, jangan-jangan ya masih samaannya nih gitu kan. Ya udahlah, turun dengan posisi Ida tuh selalu duluan kan. Nah, akhirnya sampailah di tenda itu pas banget maghrib. Dan gue lihat di sekitar gue tuh udah pada packing, sebagian tuh udah pada turun. Jadi yang kemalaman tuh grup gue doang. Makanya kan gue sempet kejebak malam, dan di situ lagi-lagi tuh, wah, Ida ngasarin gue lagi. Nah, istirahat di tenda kan, Ida tidur di dalam. Gue bilang gini ke Fanny, coba dong tolong obatin lagi, kok kayak masih bukan Ida ya. Jadi pas di dalam itu Ida kan tidur, matanya perem, tapi tangannya tuh gini-gini, gitu-gitu lah kan. Gue parno kan ngeliatnya tuh nggak lucu, tapi kenapa gini-gini perem, apalagi dia kayak gitu ya, tangannya gini-gini kayak gitulah. Gue kan takut kan di dalam tenda, manaan mau maghrib lagi. Terus gue bilang ke Fanny, tolong dong obatin. Tapi kan namanya kita juga kan nggak sehebat itulah ya. Kita cuman bisa, maksudnya Fanny cuma bisa obatin sebisanya, dan itu pun nggak langsung yang keluar. Nggak langsung sembuh gitu ya? Cuman kayak dikit-dikit reda. Maksudnya dikit-dikit reda tuh nanti dia kayak sadar gitu. Kita udah di bawah ini ya gitu. Gue nggak ceritain dia kenapa-kenapanya ya. Nah pas di camp tuh, iya malah tadi pas di atas tuh narik-narik gue. Narik-narik gimana? Gue inget sih pas nyampe puncak. Tapi gue nggak inget ada narik-narik lu deh gitu kan. Nah karena gue nggak mau perpanjang, karena kita masih jauh banget dari pemukiman, istilah kata kita masih di atas gunung, gue memilih buat menghentikan obrolan itu. Udah yuk kita turun aja gitu kan. Kita jadinya tuh turun, jatuhnya udah malam, gelap. Dan anehnya, jadi dari perjalanan dari Kandang Badak ke Kandang Batu dulu kan berarti kan. Nah, di situ udah bener-bener gelap, nggak ada pendaki lain. Nah, headlamp gue yang sebenarnya nggak kenapa-napa, ya tiba-tiba nggak bisa dinyalain aja. Mati? Iya, headlamp gue sama Fanny tuh mati. Dan HP nih, sebenarnya HP gue nggak lowbat, tapi nge-lag tiba-tiba. Sedangkan HP gue tuh sebelumnya yang oke-oke aja. Kalau HP Fanny kan lowbat kan, maksudnya niatnya mau nyalain flash dari handphone gitu kan. Nah pas gue coba HP gue nggak bisa tuh. Waduh kenapa nih kok nge-lag. Sedangkan gue lihat headlampnya Ida sama HP itu it's okay, baik-baik aja gitu kan. Nah dan Ida tuh selalu duluan gitu loh. Gue sama Fanny ditinggal. Itu kan gelap ya, kita nggak bisa lah yang cepet-cepet gitu kan. Jadi udah bener-bener gelap banget, ada kali jam 7 ke atas makan. Nah dia dengan santainya jalan biasa aja, tanpa sinar. Jadi dia tuh nyala, tapi sama dia nggak dinyalain. Nah karena gue udah istilah kata udah fucked up ya, udah nggak bisa nih kok kayak gini terus, nanti turunnya lama. Dipanggil lah sama Fanny, "Da, pinjam headlamp dong, nyalain. Perasaan tadi nyala deh, kok nggak dinyalain sih?" Terus dia malah gini, mulai kasar lagi. Ngapain nyalahin flash? Orang tuh kalau lewat jalur pakai mata hati gitu ya, pakai cahaya hati nih gue bisa lihat. Tanpa harus pakai senter juga gue mah bisa lihat gitu kan. Kata Ida gitu? Iya. Terus gue nangis ketakutan. Gue nangis ketakutan kan di situ. Nah, pas gue nangis ketakutan, dia denger gue nangis, dia nyamperin gue kan. Tangan gue ditarik kan, diginiin. Jangan nangis lo, bikin gue panik, kata dia gitu kan. Terus ada batu, tapi dia ngancem doang, dia ngambil batu nih. Lu kalau nangis lagi gue jijilin batu lo mulut lo. Batu kayak bukan Ida lah, apaan di situ kaget. Dah lu apa-apaan dah. Terus mereka langsung diginiin tuh. Ya gue makin nangis kejer lah. Jadi antara nangis kaget sama takut sama dia gitu loh.
Nah pas dia narik gue, udah yuk sini biar cepet turunnya gitu, yang gak usah pakai senter, dia bilang gitu kan ya. Dia megangin tangan gue, sedangkan Fanny kan megangin tangan gue, itu sampai pegangannya Fanny tuh sampai lepas gitu loh, saking Ida kuat nariknya. Berarti kayak main tarik-tarikan dong? Iya, nah abis dari situ gue sama Ida berdua, jadi Fanny agak ketinggalan kan di belakang kan. Di situ gue nangis kan, gue nangis takut, gue takut diapa-apain juga gitu loh. Ini kok dia kayak gini, gue sambil baca doa tau. Nah pas gue sambil baca doa, dia bilang udah jangan baca-baca mulu, panas, dia bilang gitu kan. Astagfirullahaladzim, iya. Sampai akhirnya pas gue nggak tahu kan karena itu gelap banget kan, jadi gue kayak kesandung gitu loh, kayak ngijek batu yang gak kokoh atau apa. Gue jatuh tapi posisinya masih dipegang sama dia, masih dipegang. Gue ngeliat ekspresi muka dia tuh kayak kesel banget gitu sama gue kan, gini karena gue jatuh kan. Nah dipegang sama dia, terus kan pas ngeliat dia kesel sama dia dilepas gini gitu. Nah pas dilepas itu gue ngerasa kayak di belakang gue tuh emang jurang, soalnya pas dia lepas gue agak mau jatuh gitu, mau gini kan. Terus dia kaget sama dia, langsung dia sama dia diginin kan, dia ngucap astagfirullah gitu. Terus yaudah dia nyalain lampunya, nih gue nyalain gitu kan. Nah nggak lama tuh abis itu Fanny nyusul tuh, terus gue langsung deketin Fanny kan, nggak mau sama Ida, takut gitu kan, itu bukan Ida, gue bilang kayak gitu. Nah di situ antara sadar nggak sadar mungkin kayak nyebut astagfirullah tadi itu tuh masih Ida kan. Nah ya udahlah, gue mencoba buat baca doa lagi sebisa mungkin. Gue peluk lah Fanny kan, karena gue takut kan. Dinyalain sama Ida headlampnya, dan dia lanjut aja ke depan gitu loh, dengan posisi gue masih nangis. Dan dia bilang jangan nangis, gue bilang kayak gitu kan, nanti gue jejelin batu lagi. Iya sumpah sih, itu kayak orang yang punya dua kepribadian bang. Emang gue baru pertama kali ketemu Ida di situ, maksudnya di pendakian ini, tapi kok bisa sebeda itu gitu loh. Nah gak lama dari situ, gue nggak tahu lah udah nyampe pos berapa ya. Seinget gue sih udah nyampe di kandang batu dengan bantuan headlampnya dia itu. Nah pas dia nang batu, dia matiin. Kenapa? Dia bilang abis baterainya, HP gue juga lowbat gitu kan. Masa sih, coba gue nggak dikasih lihat, tapi pas Fanny minta lihat HP-nya. Nah nggak lama dari di situ posisi gue udah mulai agak tenang karena gue udah dipegang sama Fanny kan. Nah di situ gue ngerasa di belakang tuh kayak ada satu orang pendaki, headlampnya nyinarin ke arah kita. Jadi kebantu sama headlamp dia yang warnanya emang agak kuning, tapi kebantulah kita dikasih lihat jalur di situ. Tapi posisinya pendaki ini masih jauh, tapi sinar itu ngebantu kita. Nah pas sinarnya kena ke kita, oh itu tuh jalurnya tuh. Ya udahlah, segeralah kita masuk ke situ, mumpung ada sinar headlamp dari pendaki itu kan. Nah pas masuk ke situ ya gelap lagi dong, karena sinarnya tuh nggak cukup sampai ke depan semua gitu kan. Nah dari situ mau nggak mau kita pelan lagi. Di situ Fanny ngebujuk buat nggak nyalain headlampnya, lu mau kita mau di sini terus. Ida tuh kayak cuma gini-gini dong. Aduh siapa gitu kan. Nah di situ gue denger dia masih nyebut astagfirullah. Terus Fanny bilang nyebut lu masih ada gitu kan. Astagfirullah. Nah masih kedengeran di Ida kan. Nah ya udahlah, kita trekking seadanya, nggak pakai pencahayaan. Dan tahu-taunya ada kali sejam kurang ya bang. Nah tahu-taunya tibanya di pos kandang batu lagi. Harusnya kan dari pos kandang batu tuh ngelewatin air panas kan. Iya. Enggak, kita ke situ lagi. Batu lagi. Iya. Wah, di situ Fanny yang tadinya masih bisa biasa aja lah gitu ya. Gue lihat mukanya langsung ketakutan. Astagfirullah ya Allah, minta maaf kalau ada salah atau apa gitu kan ya. Gue makin nangis kan di situ ya. Apalagi gue takut ngeliat Ida gitu ya. Orang pasti atas gue udah dijejelin kayak gitu. Nah, terus nggak lama, mungkin nggak tau lah Fanny ngapain ya, dia baca doa lagi sebisanya. Dan gak lama abis kita diem di pos kandang batu itu, tapi herannya gak ada siapa-siapa, itu cuma ada kita sepi berarti kan. Sepi, padahal kan pas naik rame gitu loh. Iya. Nah di belakang ada sinar headlamp itu lagi, yang gue bilang warnanya agak kuning, ngasih arah ke jalur lagi. Udah tahu nih taktiknya, Fanny bilang jangan ganggu gitu ya. Kita nggak usah ikutin ini jalur yang ditunjukin sama sinar itu, kita pilih
yang lain aja gitu. Jadi sama Fani dia sebisanya aja gitu ya, dicari sambil baca doa, akhirnya dikasih lihat lah di situ. Nggak tahu kenapa tiba-tiba itu kan malam ya, tapi sinar bulannya tuh kayak kena ke jalur itu loh. Jadi kita nggak ngikutin yang diarahin sama sinar kuning ini. Nah, masuklah kita ke situ. Dan gue mikir kan itu kan headlamp dari pendaki lain ya, tapi kagak nongol-nongol gitu loh. Makanya ini untuk yang kedua kalinya pasti bukan orang lagi gitu loh. Dan gue kayak langsung kepikiran sama sosok arwah cewek yang gue temuin di puncak kan. Gue inget banget sama, karena gue ketemu waktu itu malam kan, gue inget sama warna sinar lampunya itu loh, itu sama kayak punya dia. Gue jadi berpikiran negatif, apa sosok ini mau bukan nyelakin sih, mungkin ngerjain lah gitu kan, karena sinar lampu itu sama. Gue dalam hati, please ya Allah jangan ganggu, belum lagi Ida kayak gitu kan. Nah, alhamdulillah lah pas udah nyampe ke jalur yang bener, di situ mungkin Ida udah agak mendingan kali ya, karena walaupun setengah sadar gitu, jadi pas di air panas itu kan Fani udah ngambil air, sama dia bacain lagi. Nah, dicobalah dikasih ke Ida lagi, minum nih airnya, semoga aja cepet sadar gitu kan. Nah, di situ udah agak mendingan tuh dia. Intinya yang nggak dia inget itu adalah kejadian saat kasar sama gua itu. Nah, sama yang dia gini-gini di tenda, emang lu kenapa ngeliat apa? Di bawah aja, dia bilang gitu kan. Nah, udah sadar berarti si Ida ini? Udah sadar, ya pas setelah air panas itu. Ya kan ngambil air panas kan, Fani di situ sambil bacain doa. Ya udahlah, perjalanan dari air panas sampai ke Pancanyangan lagi, alhamdulillah aman. Tapi gue tetap jaga jarak sama Ida karena gue takut gitu. Jadi udah Ida suruh duluan aja gitu kan. Ya udah dia duluan, tapi langkahnya biasa. Nah pas sampai di pos Pancanyangan ini rame, banyak yang turun gitu loh, banyak yang baru pada turun. Terus tapi yang bikin gue aneh adalah kenapa selama turun itu gue bertiga mulu gitu loh. Masa di pos Pancanyangannya rame, tapi kok nggak ada barengan turun gitu loh. Malahan mah pas gue baru nyampe, kan gue udah basa-basi kan sama salah satu yang di situ. Udah turun berapa lama bang? Lah barusan banget gitu loh. Istilah kata gini bang, kalau misalnya dia bilang barusan, harusnya jarak pendakian itu nggak jauh dari kita gitu. Minimal kita di depan bisa ngelihat mereka lah gitu. Tapi ini enggak, wah benar-benar nggak beres nih gitu. Tapi nggak cerita apa-apa lah karena masih di gunung. Yaudah kita kayak biasa aja ikut istirahat di situ dengan kondisi Ida yang menurut gue udah beneran dia. Nah, habis dari situ, dari Pancanyangan ini sampai ke Pintu Rimba, udah bareng-bareng sama pendaki lain. Rame bang, rame dari semenjak itu. Yang bikin gue heran, loh kok nggak ketemu sama mereka sama sekali. Gue pikir emang bener-bener sepi gitu loh. Dari Kandang Badak sampai Pancanyangan sepi berarti tuh? Sepi. Nggak nemu pendaki sekali? Enggak, tapi pas di sana, loh kok rame gitu loh. Makanya gue heran kan, apalagi yang tadi si abangnya bilang jarak nyampe itu nggak jauh dari kita gitu kan. Nah ya udahlah, anggaplah waktu itu gue nyampe di Pintu Rimba jam di bawah jam 10 lah, nyampe base camp kan. Gue pikir karena gue bertiga doang, gue mikirnya hanya kita doang nih yang nyampe paling malam larut, apalagi sempet nyasar satu kali kan gitu. Tapi ternyata banyak barengannya gitu. Gue mikir gue doang yang paling malam gitu. Nah pas udah nyampe di base camp, ada ibu-ibu warteg nanyain ke gue pas banget tuh, Neng gimana naiknya, aman gak gitu kan. Terus gue kayak diem dulu gitu, sumpah mau jawab aman tapi gak aman gitu. Jadi gue memilih buat jujur aja sama ibu itu, gak aman sih bu, gue bilang kayak gitu. Kenapa Neng? Sambil beli makan kan cerita, tapi gue belum ceritain semuanya ke Fani sama Ida. Gue menceritakan yang kejadian sosok arwah itu dulu yang gue lihat. Gue bilang gini, jadi pas mau ke puncak itu bu, dari Kandang Badak, saya dikasih lihat sosok arwah pendaki yang mungkin emang udah meninggal di situ kali ya bu. Ibu kan warga lokal di sini, harusnya ibu tahu dong kalau misalkan ada kejadian apa-apa, karena ternyata yang saya lihat itu bukan orang bu gitu. Nah ibu ini langsung, oh iya Neng, dia bilang gitu kan ya. Emang ada beberapa pendaki yang hilang di sini, dan bisa jadi itu emang sosok yang udah lama gak balik lagi gitu, yang udah lama hilang di situ. Jadi emang bener bu, kalau
kalau itu tuh beneran arwah pendaki yang hilang. Iya bener. Apa? Ibu mah udah nggak heran kalau kamu cerita kayak gitu. Karena nggak cuma 1 atau 2 yang udah kejadian di sini tuh. Tapi alhamdulillahnya Neng nggak kenapa-napa ya, maksudnya nggak sampai yang dibawa atau apa, walaupun udah dikasih lihat kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Ya lain kali mah ya udah lebih diperkuat lagi imannya, ibunya bilang gitu. Nah, habis dari situ ya udahlah makan biasa. Nah, setelah itu kita langsung beberes karena biar Seninnya bisa langsung pada kerja lagi. Nah, di situ Ida barulah cerita sama apa yang dia alamin. Sekarang kan kita udah turun nih, lu bisa nggak ceritain gitu ke gue sama Fani apa yang terjadi sama lu gitu. Lu tuh sampai bikin gue nangis tau pas di bawah, gue bilang gitu kan. Gue tuh antara nangis takut, nangis capek, campur aduk semua, ngelihat sikap lu beda banget, sumpah kayak bipolar lah gitu, istilah kata 2 orang yang berbeda. Dia langsung jawab. Jadi pas gue ada tanya ke kalian, kalian ngelihat ada yang lewat nggak? Ida bilang gitu. Iya. Nah, di situ tuh Ida dikasih lihat penampakannya ternyata. Oh, okay. Kan kalau kita taunya pas kelebatan angin sama suara kicing-kicing kan. Nah, di pandangan dia itu bentukannya manusia, cuman full hitam, mukanya tuh hancur, dan itu tinggi kan ada pohon kan di sisi-sisi itu, tinggi itu hampir sama kayak pohon. Nah, pas dari jauh tuh dia ngelihat sosok tinggi itu lari-lari di depan dia. Nah, semakin deket sama Ida, semakin ukuran itu nyesuaiin tubuhnya Ida. Jadi dari jauh dia udah lihat. Nah, pas lari-lari kenceng kan, ini kan Ida ngerasa kayak masuk ke dalam. Nah, pas udah deket ke dia mah ukurannya langsung sama kayak Ida. Langsung kayak nyerupain manusia sedikit-sedikit. Masuklah ke badannya Ida. Nah, abis itu dia ingat pas dirasukinnya itu. Nah, di pandangan dia nih, pas udah mau detik-detik masuk itu tuh berubah jadi kayak cowok pakai baju pendaki biasa gitu loh. Nah, cowok masuk ke dia. Nah, habis itu dia inget di situ udah ngeblank aja. Dia sadar pas lagi muncak, dia sadar, tapi enggak dia sadar adalah saat bersikap kasar ke gua itu gitu. Terus gua tanya gini, apa ada ini ya suatu hal yang bikin mereka nggak suka atau kenapa gitu ke kita? Soalnya lumayan menurut gua gangguan itu, apalagi untuk ke Ida kan. Tapi balik lagi, kalau keterangan dari Fani adalah mungkin karena gua ada bawaan kali ya. Kalau alhamdulillah gitu, istilah kata penjaganya kuat. Jadi mungkin sebenarnya mau ganggunya ke gua, tapi karena penjaganya kuat jadi nggak bisa masuk, katanya mah gitu. Malah lari ke Ida gitu. Jadi lari ke Ida. Kalau ke Fani kan nggak mungkin, karena Fani juga punya pegangan kan kalau hal-hal kayak gitu. Jadi masuklah ke Ida yang kosong melompong lah gitu istilahnya. Mungkin nggak tahu kenapa lah, hanya sebatas gue ceritain soal nenek-nenek, kok kayak bisa langsung dihantuin kayak gitu gitu loh. Atau mungkin karena gue ngabayin yang sakit perut gue, karena yang seperti gue bilang tadi, kalau gue dikasih sakit perut yang tiba-tiba itu tandanya bakal ada yang aneh-aneh, tapi gue mengabaikan gitu. Kalau kata Padi mah gitu ya, mungkin karena agak wangi jadi gampang dideketin gitu, kalau keterangan dari dia. Tapi untungnya adalah makhluk-makhluk kayak gitu tuh nggak bisa ngerasuk, jadi mungkin ngerasuk itu ke yang bisa aja yang ada di sekitar gitu. Nah, makanya gue pikir perasaan Ida tuh nggak ngelakuin kesalahan apa-apa, dia biasa nggak ngomong kasar, nggak ngomong apa gitu. Mungkin karena emang seneng aja, wah ini orang sensitif nih, wangi nih, atau mungkin kayak gitu. Gampang ya. Gitu. Tapi yang gue nggak expect adalah saat ngelihat yang arwah pendaki itu, bang, itu tuh gue dikasih lihat bener-bener bentukan orang, bukan yang bentuk hantu. Karena gue perhatiin detailnya, kakinya napak, dia megang trekking pole, ya kan, pakai hijab biasa, mukanya juga biasa aja, tapi ternyata itu bukan manusia. Tapi dari Fani yang ngeliat itu sama juga bentuknya gitu juga? Iya, kayak gitu. Atau tapi, mungkin lebih seram gitu? Enggak, dia ngeliatnya sama, tapi dia bisa tahu lah kalau itu emang bukan orang. Oh, oke. Dari energinya dia bilang. Jadi semenjak itu, yang kayak tadi gue bilang, selama pendakian, itu tuh pengalaman Ida yang pertama kali dikasih nampak hantu sejelas itu. Maksudnya dikasih rasuk lah gitu, karena sebelumnya maksudnya dia kalau kayak ngelihat makhluk halus tuh kayak yang biasa aja gitu, mungkin kayak denger suara atau mungkin kayak kunti sekilas, tapi ini tuh yang benar-benar di depan mata dia, makanya dia agak shock. Nah,
karena gue takut kenapa-napa juga, jadi gue saranin buat udah mampir aja dulu ke rumah Pak Ustadz atau apa gitu kayak biasa untuk didoain biar nggak ketempelan gitu maksudnya. Biar nggak ngikut sampai rumah lah ya. Nah akhirnya jadinya pas habis dari base camp kita langsung nyari rumah Pak Ustadz yang deket rumah Fani itu. Di situ kan Fani udah kenal, jadi pas diobatin sama Pak Ustadznya, ya nggak apa-apa langsung dibawa aja, takut ketempelan, namanya orang istilah kata nggak ada pegangannya takut nggak kuat, takut kebawa gitu. Emang mungkin ngincernya ke Fitri atau Fani gitu kan, tapi yang kena Ida begitu. Dan mungkin ada satu hal yang ya gitu yang kayak tadi gue bilang, gue mengabaikan tanda itu, dan ditambah mungkin Fani juga lagi nggak bawa istilah kata jimat penangkal gitu, karena dia punya jimat penangkal kalau pergi ke gunung gitu, karena dia juga tahu diri dia sensitif untuk menghindari didekatin sama yang kayak gitu-gitu. Cuma dia waktu itu lagi nggak bawa jimatnya itu. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke nih. Dan semoga dalam cerita pada malam kali ini video tentang pendakian Pangrango ini bisa diambil sisi positifnya mungkin dan dibuang jauh buruknya. Bukan berarti kita itu menceritakan sebuah pengalaman pendakian yang horor, bukan ingin menakuti teman-teman semua. Betul. Tapi kita kembali lagi kepada diri kita sendiri, bagaimana kita menyikapinya pada saat pendakian. Oke, Kak Fitri, mungkin agak ngobrol-ngobrol santai aja nih ya. Tapi Kak Fitri masih sering ini nggak sih, masih suka nulis tuh sekarang itu? Udah nggak berarti? Suka, tapi kemarin kan baru lahiran banget tuh, 3 bulan yang lalu, jadi sempat ke pending. Tapi kalau untuk naskah udah ada. Udah siap gitu ya? Udah siap. Ada rencana apa nih ke depannya nih? Mau nyetak buku lagi atau gimana? Mau nyetak buku. Dari dulu aku selalu pengen nyetak buku, cuman sayangnya mungkin karena situasi yang nggak memungkinkan, kan lagi sibuk mulu, jadi ketunda mulu dari tahun-tahun kemarin. Aku tuh pengen ya tahun depan lah, 2025 rampung untuk buku yang kedua ini. Apa tuh judulnya? Judulnya untuk yang pastinya belum ditetapin sih. Cuman kalau untuk sekarang enggak, kisi-kisi ceritanya aja. Kisi-kisi itu tentang cerita percintaan pendaki sih. Jadi lebih ke drama. Cerita 5 orang pendaki, tapi dalam kisah cintanya itu banyak dramanya. Jadi kayak banyak cinta segi 4 nih. Itu kayak semacam cinlok lah mereka di gunung kayak gitu. Kita tungguin aja nanti ya bukunya. Boleh. Karena pasti dirampungin. Sebelumnya udah sistem PO masih ya? Apa sih ya? 4. Yang sebelumnya? Yang 5 pendaki ya? Yang Gunung Iswara itu masih bisa PO. Masih bisa PO masih sampai bisa. Sekarang? Cuma kalau untuk radian nggak ada. Nah, buat teman-teman semua yang pengen order nih tentang judul buku ya, itu 4 jiwa dalam dekapan Gunung Iswara. Iya betul. Wah itu gokil banget itu, bacaannya keren sih. Kalau teman-teman pengen ngorder itu gimana caranya tuh Kak? Bisa DM aja ke Instagram aku. Kak mau order, jadi nanti aku kasih linknya. Apa nama IG-nya? Ipit Handayani. Ipit Handayani. Oke, Kak Fitri, thank you banget Kak udah datang. Sama-sama. Dari Cibubur ya. Ya, makasih juga ya Bang udah ngundang gua ke sini. Alhamdulillah, sama-sama. Nah, Kak Fitri sebelum mengakhiri video kali ini, Kak Fitri mungkin punya pesan-pesan nih atau kata-kata buat teman-teman semua nih yang mendengarkan cerita pada malam kali ini. Singkat aja sih, kalau berdasarkan cerita gue yang tadi, emang bener di mana kita berada, kita harus jaga omongan kita. Mau percaya atau enggak, tapi lebih baiknya dijaga. Dan ya jangan sembrono aja dalam hal apapun, perkataan dan perbuatan. Jaga sikap, gitu aja sih. Dan di sini gue mau menambahkan kembali bahwa saja melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman serta safety dalam melakukan pendakian. Dan juga bawa sampahmu kembali turun. Oke, mungkin itu aja dari gue Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.